Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi playlist kita tentang belajar CSS untuk pemula. Dan dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai color atau warna pada CSS. Jadi, untuk memberikan color pada CSS itu, kita bisa menggunakan 4 metode. Yang pertama ada named color atau color yang sudah secara default diberikan nama oleh browser sehingga browser dapat menggenerate warna sesuai dengan nama dari warna yang kita berikan. Kemudian ada hexadesimal di mana kita memasukkan kode hexadesimal dari warna yang akan kita gunakan. Kemudian ada RGB. Dengan menggunakan RGB ini kita bisa membuat sebuah warna berdasarkan 3 channel warna yaitu red, green, dan blue, di mana RGB ini berbentuk seperti ini. Teks RGB seperti sebuah pemanggilan fungsi ya teman-teman. Kita tuliskan RGB, kemudian di dalam kurung itu ada nilai dari intensitas warna merah, nilai dari intensitas warna hijau, dan nilai dari intensitas warna biru. Selanjutnya ada RGBA. Di sini hampir sama seperti RGB, bedanya di RGBA itu ada nilai A atau nilai alpha, di mana nilai alpha ini merupakan nilai transparansi atau nilai opacity dari warna yang kita gunakan. Jadi jika nilainya semakin rendah, maka warna tersebut akan semakin transparan, dan jika alfanya semakin tinggi, maka warnanya akan semakin solid. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai apa itu heksadesimal. Nah, heksadesimal itu adalah sebuah sistem bilangan dengan basis 16. Jadi biasanya angka yang kita kenal itu dari 0 sampai 9 ya teman-teman. Seperti ini: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, pada bilangan heksadesimal, di sini dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan F. Jadi di sini teman-teman bisa lihat angkanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F, dan jika sudah sampai F, maka akan kembali ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, dan seterusnya. Jadi begitu ya teman-teman untuk bilangan heksadesimal. Dan nantinya kita akan langsung mempraktekkan cara penggunaan bilangan heksadesimal ini untuk memberikan warna pada elemen menggunakan CSS. Jadi langsung saja kita implementasikan ke project kita, di mana sebelumnya kita sudah punya sebuah folder yang namanya belajar CSS, dan di dalamnya jika kita buka sudah ada pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman bisa buat folder baru untuk pertemuan kali ini. Teman-teman bisa tuliskan pertemuan 4 ya, meskipun sebenarnya ini pertemuan ke-6 ya, teman-teman. Tapi di sini pertemuan keempat untuk praktek kita, karena pertemuan awal itu hanya pendahuluan dan pertemuan kedua itu hanya instalasi dan konfigurasi. Nah, di sini kita buat saja pertemuan 4 color. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung buka saja ke kode editor yang teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buat file baru, file HTML seperti ini, index.html. Nah, kita buat struktur dasar HTML-nya dengan tanda seru, lalu tekan tombol tab. Nah, seperti ini. Dan kita buat sebuah paragraf seperti ini. Ini paragraf. Kita save. Lalu kita buka ke web browser kita. Di sini saya ingin gunakan Google Chrome. Nah, sudah muncul ya teman-teman untuk paragrafnya. Nah, selanjutnya kita buat file untuk CSS-nya seperti ini. Style.css. Lalu kita panggil di bagian head di sini. Kita masukkan di bagian head itu link dengan href style.css seperti ini, dan kita save. Harusnya tidak terjadi apa-apa ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan praktekkan satu persatu cara penggunaan color pada CSS. Misalnya kita panggil dulu selektor P-nya seperti ini, lalu kita berikan color. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan name color seperti ini. Sudah ada banyak name color yang bisa teman-teman gunakan. Ada crimson, dark blue, dark cyan, dan lain-lain. Misalnya saja kita gunakan yang crimson ini. Kita save dan di browser kita refresh. Nah, warnanya sudah berubah. Ini saya perbesar dulu. Nah, warnanya sudah berubah ya teman-teman, menjadi warna crimson tadi. Misalnya saja kita ubah lagi menjadi cyan seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, warnanya sudah berubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan hexadesimal. Ini welcome-nya saya tutup dulu ya teman-teman. Kita bisa gunakan hexadesimal atau bagaimana jika kita buat saja seperti ini. Nah, sidebar-nya kita tutup. Di sini kita buat lagi heading di atas paragraf. Misalnya H1, heading 1 seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, sudah ada heading 1 ya teman-teman. Nah, saya perkecil sedikit. Nah, untuk H1 misalnya kita ingin gunakan color dengan hexadesimal seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini biasanya hexadesimal itu terdiri dari 6 karakter seperti ini. Jadi karakter pertama itu, dua karakter pertama ini channel warna merah. Dua karakter kedua ini adalah channel warna hijau, dan yang terakhir channel warna biru. Jadi misalnya saja di sini kita berikan channel warna merahnya FF. Jadi FF itu yang paling tinggi ya teman-teman di hexadesimal, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, hexadesimal dimulai dari 0 dan diakhiri dengan F. Jadi F adalah yang tertinggi, sehingga di sini warna merahnya itu full ya teman-teman. Dan untuk greennya 0 dan blue-nya juga 0, makanya hasilnya warna merah seperti ini. Dan jika kita save lalu kita refresh, nah warnanya sudah menjadi merah. Lalu bagaimana jika kita ubah FF-nya menjadi 00, maka otomatis semuanya 0 dan hasilnya akan menjadi warna hitam seperti ini. Kalau untuk channel green-nya kita ubah, misalnya dua yang ada di tengah ini, dua angka yang ada di tengah ini kita ubah jadi FF. Nah, kita save dan kita refresh, maka warnanya akan berwarna hijau karena FF ini merupakan nilai dari channel green. Begitu pula jika kita ubah kembali menjadi 00 dan dua angka terakhir kita ubah menjadi FF, maka akan menjadi berwarna biru. Karena yang terakhir ini adalah channel untuk warna biru. Lalu bagaimana jika kita ubah menjadi seperti ini? Nah, teman-teman bisa lihat warnanya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah campuran dari warna hijau dan warna biru. Kita save lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya FF-nya ini kita kurangi lagi. Misalnya EE saja seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka warna birunya akan semakin tipis. Misalnya kita kurangi lagi menjadi DD. Nah, kita save dulu dan kita refresh, maka warna birunya akan semakin tipis dan warna hijaunya menjadi terlihat lebih dominan ya teman-teman. Kita kurangi lagi misalnya 33 seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, warna birunya semakin hilang ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga tidak harus menyamakan angkanya seperti ini, bisa juga melakukan kombinasi, misalnya F4 seperti ini lalu kita save dan kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Misalnya untuk hijau kita gunakan D3 seperti ini. Oh maaf, saya kembalikan dulu. Nah, untuk yang hijau ini saya gunakan D3. Kita save dan kita refresh.
maka bisa juga ya teman-teman seperti ini. Nah, selain itu, misalnya saja teman-teman ingin menggunakan seperti ini, color FF0000 seperti ini, dan kita buat H2 ya teman-teman, karena di sini kita buat selektor H2, kita buat di bawah heading 1, di sini kita buat H2 heading 2 seperti ini, lalu kita save dan kita refresh. Nah, heading 2 sudah muncul dengan warna merah. Nah, jika teman-teman memiliki kode color seperti ini, nah teman-teman bisa menggunakan shortcut atau shorthand atau menyingkat kodenya menjadi seperti ini, F00 seperti ini ya teman-teman. Karena jika kita tuliskan seperti ini, nah di sini kan nilainya ada FF, ada 00 dan ada 00 lagi. Jadinya kita bisa singkat menjadi 3 karakter saja. Jadi ini F-nya cukup 1 saja, ini 0-nya cukup 1 saja, dan yang terakhir 0 ini juga cukup 1 saja. Lalu kita save dan kita refresh, maka hasilnya tidak ada perubahan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat warnanya seperti ini. Atau misalnya saja kita ingin buat menjadi seperti ini, F00DD seperti ini, lalu kita save dan kita refresh, maka heading 2 akan berwarna pink ya teman-teman. Nah, FF00DD ini kita bisa singkat menjadi F0D seperti ini, dan hasilnya tidak akan berubah. Jadi kita bisa gunakan shortcut seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menggunakan RGBA seperti ini, atau RGB dulu ya teman-teman. RGB misalnya 255 20 11 seperti ini, kita save dan kita refresh. Nah, kita perlu buat dulu elemennya ya teman-teman, karena di sini kita gunakan elemen H3, maka kita bisa gunakan di sini atau di bawah heading 2 ya teman-teman. Kita buat H3 dengan tulisan heading 3 seperti ini, lalu kita save dan kita refresh. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan channel warna untuk setiap nilai dari RGB-nya. Jadi di sini nilai red, di sini nilai green, dan di sini nilai blue, di mana rentangnya itu dari 0 hingga 255. Jadi maksimal itu 255 ya teman-teman. Jika teman-teman tuliskan di sini 256, lalu kita save dan kita refresh, maka hasilnya akan tetap sama karena maksimalnya adalah 255. Jadi meskipun kita tulis 300 lalu kita save dan kita refresh, maka hasilnya akan tetap saja seperti ini. Jadi kita kembalikan saja menjadi 255 dan kita save. Nah, jika kita turunkan menjadi misalnya 230 seperti ini, maka warna merahnya akan sedikit berkurang ya teman-teman. Kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ada perbedaan, merahnya menjadi semakin gelap. Jika kita ubah lagi 230-nya menjadi 200, kita save dan kita refresh. Nah, semakin gelap lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita buat lagi H4. Kita buat colornya menggunakan RGBA. Nah, kita copy saja ya yang di atas. Jadi RGBA ini hampir sama seperti RGB, hanya saja di bagian akhir kita bisa tambahkan opacity seperti begini atau nilai alpha ya teman-teman. Lalu kita save dan kita buat elemen H4-nya di sini. Heading 4. Kita save dan kita refresh di sini. Nah, sudah ada ya teman-teman. Jadi warna yang di atas sama yang di bawah ini sama saja, hanya saja yang di bawah ini, tepatnya yang heading 4 ini, opacity-nya 0,5, jadi dia transparan sebesar 0,5. Jika kita ubah nilainya menjadi 1 lalu kita save, maka hasilnya akan sama dengan heading 3. Jadi warnanya akan sama seperti heading 3. Misalnya kita ubah
menjadi 0,9, maka heading 4 akan sedikit transparan dibandingkan heading 3. Kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat jika tidak terlalu kelihatan, bagaimana kalau kita ubah lagi menjadi 0,8 supaya transparansinya lebih terlihat. Kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat heading 4 terlihat lebih transparan. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa gunakan tombol yang ada di sini untuk mencari warna yang teman-teman inginkan. Jadi seperti ini ya. Maka akan digenerate secara otomatis. Dan jika sudah kita save, maka warnanya akan berubah. Nah, seperti ini. Jadi begitu ya, teman-teman, untuk color pada CSS. Oh iya, jika teman-teman tidak bisa membuka bagian ini, teman-teman bisa menginstal sebuah ekstensi namanya itu color info. Nah, ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan color info ini, teman-teman tinggal install saja. Maka nantinya jika kita lihat dokumentasinya, kita perkecil dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nantinya akan ada keterangan seperti ini untuk memperjelas warna dari yang teman-teman gunakan, sehingga teman-teman tidak perlu lagi bingung menggunakan color pada CSS. Nah, ini kita perkecil lagi. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan color wheel. Misalnya kita buat tab baru, ketikkan color wheel seperti ini. Nah, maka sudah muncul beberapa color wheel, atau teman-teman juga bisa gunakan color picker seperti ini. Nah, teman-teman bisa memilih warna yang ingin teman-teman gunakan. Bisa menggunakan RGB, CMYK, HSV, HSL. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sebenarnya kita juga bisa gunakan metode lain seperti HSL untuk di CSS. Tapi untuk di video kali ini mungkin kita cukup bahas 4 metode tadi saja. Dan mungkin ini untuk materi tentang color pada CSS. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.